Oke, yuk kita lanjut. Oke, jadi tadi skenario besarnya apa? Gambaran besarnya kita lagi ngerjain soal, ada 28 soal, ini soal pertamanya. Nah, soal nomor 2 itu tentang trapesium, gitu ya. Dan 2, 3, 4 itu tentang gambar trapesium ini. Ya, karena kalau trapesium kan mungkin nanti harus gambar-gambar dulu, saya mau skip dulu, gitu ya. Jadi kita langsung ke nomor 5 yang menurut saya sih gampang. Oke, jadi dalam ngerjain soal itu ingat kita scanning dulu mana yang gampang kerjain dulu, gitu ya. Oke, next adalah lihat soal nomor 5, gitu ya. Kita nomor 5 ini kita baca dulu. Tadi ini videonya diulang ya gara-gara keenakan nulis sampai bawah jadi nggak masuk kamera. Oke, next. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min bx plus 11. Grafik ini melalui 3 titik, yaitu 1,6, berarti x-nya 1, y-nya 6, A,3 berarti x-nya A, y-nya 3, dan A plus 3,6. Ya, ini A plus 3 itu x ya, bukan 3,6 itu ya. A plus 3, y-nya 6. Ditanyain berapa A plus B. Berarti dia harus memenuhi 3 titik ini, memenuhi fungsi ini, gitu ya. Oke. Kalau dia ada di, ini konsepnya simpel. Kalau dia ada di grafik gitu ya, maka dia kalau dimasukin pasti memenuhi ini kan gitu ya. Jadi kalau dimasukin N-nya 1, Y-nya harus 6 gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut aja langsung deh gitu ya. Nah, saya tulis dulu sini, nomor 5 itu adalah kita punya fx sama dengan x kuadrat min bx plus 11. Dan dia melalui titik-titik adalah 1,2, 1,6, kemudian A,3, dan A plus 3,6 gitu ya. Nah, dari sini saya jelas intuisi kita bilang ambil yang ini dulu dong gitu ya, karena ini angka. Otomatis kalau dimasukin angka B-nya pasti ketemu gitu ya. Ingat bahwa fungsi itu kan fx itu kan sama dengan y kan. Y sama dengan x kuadrat plus bx plus 11 gitu ya. Titik pertama 1,6. X-nya 1, Y-nya 6. Maka Y-nya berapa? 6. Sama dengan ini X kuadrat berarti 1 kuadrat. Tambah B kali 1 tambah 11. Ya, bayang ya, cuma dimasukin aja X-nya. Maka 6-nya nanti pindah ke sana aja ya, biar gampang ya. Berarti di sini 1 tambah B tambah 11 sama dengan 6. Gitu ya. Berarti B tambah 12 sama dengan 6. Maka B-nya ketahuan. B-nya adalah berapa guys? 6 kurangi 12, which is negatif 6. Maka B-nya kan min 6 ya. Min 6 nih. Maka kita tahu fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini koples, ini min ya. Salah dong bro. Oh iya tuh. Nah ini nggak teliti nih. Ini kan min BX ya. Min BX. Min berarti ini min ya. Berarti ini min, sorry bro. Sorry dikit. Berarti ini min B. Ya. Berarti kalau min B, pesanannya min 12. Min 6. Gitu ya. Berarti ini kan tetap min B ya. Min B-nya min 6, berarti B-nya sama dengan 6. B-nya sama dengan 6. Gitu ya. Sorry. Nggak teliti. Oke. Next. Berarti kita punya, kan Y sama dengan X kuadrat min BX, berarti min 6X plus 11. Ini fungsi kita, B-nya udah ketemu. Gitu ya. Nah, dua titik kita ini juga, yang lainnya yang ini sama ini, memenuhi ini. Gitu ya. Maka kita masukin. Kalau titik A,3. Kelihatan nggak nih? A,3. Berarti A-nya X, Y-nya 3. Maka, masukin ke sini dulu. A-nya, jadinya A kuadrat min 6A plus 11 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ini jadi persamaan kuadrat ya. Berarti pindahin aja ke sini dulu deh. Nanti A kuadrat min 6A ke sini jadi plus berapa? 11 kurangi 3 ya. 11 kurangi 3 berapa? 11 kurangi 3 adalah 8 sama dengan 0.
kita dapat persamaan yang saya tandai dengan bintang ini. Bisa diselesaikan nggak? Bisa, gitu ya. Kan ini bisa difaktorin, tapi nanti dulu, gitu ya. Nah, atau langsung deh, faktorin. Berarti A-nya berapa kalau di sini, gitu ya. Kayak kemarin ya, kita ini kan hasil kali. Kita ngaliin 8, hasil kalinya plus, berarti tandanya pasti sama, bisa plus sama plus atau min sama min. 8 faktornya berapa? 1 kali 8, 2 kali 4. Hasil kalinya, hasil jumlahnya, kan yang ini, harus min 6. Salah ini guys, tuh kan salah lagi. Nggak ada yang memenuhi ini ya. Nggak ada yang memenuhi ini langsung guys. Minus 6. Soal gimana ya? Wait. Kalau minus 6 harusnya adalah bener kata. Astagfirullah, salah ini. Udah malam ini. Harus min sama min kan gitu ya. Dikaliin jadi 8, dijumlahin minus 6. Maka ini adalah A min 2 dan A minus 4 gitu ya. Nah, kalau ini sama dengan 0, maka bisa jadi A-nya A-2 yang 0, artinya A-nya sama dengan 2. Kalau ini A-4 sama dengan 0, maka bisa jadi ini yang 0 ya, maka A-nya harus 4. Jadi ada dua pilihan, A-nya bisa 2 dan bisa 4. Gitu. Nah, yang mana yang benar gitu ya? Jangan langsung tembak ke sini. Kan yang ditanya apa tadi? Berapa A plus B? Gitu ya, A plus B tadi ya. Nih, A plus B, jangan langsung ditambahin 2 sama 6, sama 4 sama 6. Kenapa? Karena ada syarat satu lagi. Dia melalui ini. Jadi kita harus hitung juga kalau X-nya A plus 3, dan ini X-nya ya, dan Y-nya sama dengan, berapa tuh? Y-nya sama dengan 6, ini persamaannya jadi apa? Kan gitu. Maka sama kayak tadi. Kita tahu A plus 3 dikuadratin dikurangi 6 kali A plus 3 ditambahin 11 harus sama dengan 6. Gitu ya. Ini persamaan. Buka kurung, berarti ini jadi A kuadrat plus 6A plus 9 min 6A minus 18 tambah 11 kurangi 6 sama dengan 0. Kebetulan ini ada 6A sama min 6A, jadi habis ya. Berarti tinggal angka semua nih. A kuadrat 9 kurangi 18, berarti minus 9. Minus 9, jadinya 9, minus 9. Minus 9, tambahin 11, jadinya berapa? 2 ya. 2 kurangi 6, berarti min 4. Berarti A kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan 4. Berarti A-nya adalah akar dari 4. Bisa 2, bisa 2 atau min 2. Karena 2 kuadrat 4, min 2 dikuadratin 4. Gitu. Kita tahu A-nya bisa sama dengan 2 atau A-nya sama dengan min 2. Nah, inilah yang jadi penentu. Mana A yang diambil dari persamaan. Kan titik ini sama ini harus memenuhi, harus sama nih. Maka kita ambil yang sama. Kalau A-nya min 2 yang kita ambil, dia tidak memenuhi ini karena kan nggak ada min 2 di sini. Maka yang kalau kita ambil yang 4 gitu ya, dia tidak memenuhi di sini di persamaan ini. Maka yang memenuhi adalah yang A-nya sama dengan 2. Yang ini loh. Gitu. Maka kita tahu ya, ini kelihatan kan ya? A-nya sama dengan 2. Tadi kita ambil berapa? B-nya sama dengan 6. Gitu. Maka yang kita cari adalah berapa sih A tambah B? A tambah B berarti 2 tambah 6, which is 8. Ini jawaban yang kita cari.
Oke, kita ketemu di soal berikutnya. Saya scanning dulu. Kita mulai dari yang gampang-gampang.